Halo sahabat Rumba, kali ini kita lagi ada di Kopi 16 dan bakalan ngobrol seputar pemilu dan kawan-kawan ya tentunya dengan salah satu koordinator JPPR Kota Palembang, Kak Yadi Febri ST. Halo Kak. Ya, halo selamat sore. Jenny. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Sebenarnya Kak, kalau kita lihat nih JPPR itu kan masih baru sih untuk sebagian orang suka. Boleh nih Kak sekilas info deh, JPPR itu apa sih Kak kalau di Kota Palembang ini? Oke. Teman-teman, memang untuk JPPR ini kan lembaga pemantau pemilu yang sebenarnya sudah cukup tua, kami sudah berpengalaman. Kalau komisioner KPU Bawaslu Kabupaten Kota, KPU tingkat provinsi nasional itu cukup paham, cukup tahu karena alumni kita sudah banyak yang menjadi anggota KPU tingkat nasional, tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Jadi memang bagi masyarakat awam banyak belum tahu tentang JPPR itu. Tapi sebenarnya JPPR ini sudah lama, sejak awal embrio itu, sejak awal reformasi 98. Setelah itu muncul JPPR dan kita cukup jaringannya sudah nasional dan sudah cukup kuat. Tentunya, ya. Jadi teman-teman sahabat Rumba di rumah, jadi kalau kita lihat JPPR sendiri itu jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat. Ya. Jadi melihat dan menilik juga mengkoordinasikan tentunya bersama KPU dan Bawaslu, benar Kak Yadi ya. Jadi Kak Yadi merupakan koordinatornya. Tentu banyak sekali informasi seputar pemilu khususnya yang akan kita tanyakan dengan Kak Yadi tentunya. Oke nggak sih Kak? Oke banget. Oke nih. Oh ya Kak, sekarang kan udah era-era kampanye kayaknya udah memasuki kampanye nih, entah itu soft kampanye atau grand kampanye. Udah lumayan banyak nih, apalagi mungkin sahabat Rumah di rumah udah lihat berbagai macam banner, hijau putih, pink, hitam, lengkap warna-warni di Kota Palembang tentunya. Oh ya Kak, dari JPPR sendiri, kira-kira kesiapan pilkada kita serentak itu sudah sejauh apa sih Kak? Nah ya, ini penting, ini menyangkut pilkada serentak khususnya di Sumatera Selatan. Kita ambil skupnya di Kota Palembang. Sekarang kan kemarin kita tahu sudah pendaftaran sudah dibuka, sudah selesai. Sekarang itu sebenarnya kita belum masuk di tahap kampanye, meskipun calon kepala daerahnya itu bakal calon lah, bisa kita sebutkan karena belum ditetapkan sebagai calon. Itu sudah mulai mengenalkan diri lah ke masyarakat, pertemuan-pertemuan ya kan, kayak soft opening gitu. Soft opening ya, untuk memperkenalkan diri ke masyarakat sebelum masuk masa kampanye yang betul-betul sudah sesuai undang-undang gitu kan. Nah karena sekarang itu belum masuk, mereka belum sebagai calon tetap, sebagai calon misalnya di kepala daerah, masih bakal calon. Sekarang itu di KPU Bawaslu itu lagi mengumumkan ini bakal calonnya sebelum ditetapkan. Jadi waktunya bagi kita, misalnya masyarakat sipil, bagi pemantau, bagi masyarakat sipil untuk melihat track recordnya. Kalau misalnya kita lihat di bakal calon ini, kita temukan secara attitude-nya, misalnya etikanya, ada hal-hal yang menyimpang tidak sesuai dengan undang-undang, waktunya kita untuk melaporkan. Kita menyampaikan ke KPU, kita sampaikan misalnya ke Bawaslu, dan ini bisa diproses. Bisa jadi kandidat ini, bakal calon ini tidak jadi mencalonkan diri jadi kepala daerah karena tadi misal mereka tidak memenuhi syarat, mereka ada melanggar undang-undang. Ini momentum bagi kita untuk melihat sebelum ditetapkan oleh KPU. Sekarang waktunya kita bisa menilai, lihat track recordnya. Kalau misalnya oke, nanti KPU akan, kalau tidak ada problem, KPU akan mengesahkan mereka menjadi calon tetap gitu. Berarti jadi pemilih yang cerdas Kak ya seharusnya kitanya. Ya, masyarakat juga kita harus jangan antipati dengan politik ya kan, jangan antipati. Kita harus lihat, harus terlibat, harus mendukung apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, oleh Bawaslu. Kita pantau juga apa yang diselenggarakan oleh KPU Bawaslu. Ini pesta demokrasi ini kan bukan hanya miliknya KPU dan Bawaslu. Karena pilkada, pemilu secara umum yang kita pahami itu sarana kedaulatan rakyat. Karena ini adalah proses kedaulatan rakyat, maka rakyat harus betul-betul mengambil peran. Nah, salah satunya ini sebelum masa kampanye masih di bakal calon, ya kita lihat track recordnya.
calon pemimpin kita sudah sesuaikan sama visi misi kita, sudah sesuaikan misalnya dia sebelum kita menentukan pilihan ya, kita lihat dulu. Kalau misalnya ada kandidat tadi, kalau misalnya ada kandidat yang menurut kita melanggar undang-undang, ya kita harus beranikan diri, baik secara kelembagaan maupun secara individu, kita bisa melaporkan ke Bawaslu gitu. Benar. Oh ya Kak, tadi kan Kakak tuh mention dari kita obrolan tadi mengenai apabila ada terjadi ketidaksesuaian Ya, betul. dari hukum untuk para calon, tentu kita berhak nih Kak untuk melaporkan. Benar. Nah, itu bagaimana Kak jalan untuk melaporkan tersebut apabila terjadi ketidaksesuaian gitu Kak? Bila mana misalnya kandidat kepala daerah ini kita temukan melanggar misalnya undang-undang atau sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang dan itu tidak memenuhi syarat bagi kita dan kita temukan, kita yakin itu, ya kita harus datang ke kantor KPU dan Bawaslu. Lebih tepatnya ke kantor Bawaslu, nanti biar Bawaslu juga menyampaikan bisa langsung ke KPU, atau kita juga bisa menyampaikannya ke KPU karena KPU yang menyelenggarakannya, yang melaksanakan dan yang akan menetapkan. Nah, kita datang, kita sampaikan, nanti ada formulirnya dan di situ kita isikan misalnya apa yang menjadi poin keberatan kita. Nah, itu kita bisa sampaikan dan itu pasti akan diproses oleh KPU gitu. Oke, jadi sahabat rumah di rumah, jadi informasi baru juga ya bagi kita yang akan memilih tentunya, kalau memang perlu untuk menjadi pemilih yang cerdas, mencari tahu soal visi misi dan juga track record juga ya Kak ya tentunya. Betul. Oh ya Kak, sebagai pemilih nih Kak, dari JPR sendiri, kan diinfokan kalau JPR itu lebih kepada KPU dan Bawaslu. Okay. Nah, tapi kalau untuk ke pemilih sendiri, ada nggak program kerja dari JPPR sendiri? Tentunya ada ya, karena kita independen. Sekarang itu dari nasional, itu kalau nasional itu kita koordinator nasional. Koordinator nasional itu sekarang lagi ada sekolah program kerja yang dibikinnya itu sekolah inklusif berkeadilan. Jadi kita ingin pemilu kita ini inklusif, bukan eksklusif. Jadi kalau inklusif itu terbuka memang untuk semuanya. Jadi untuk kaum difabel dan lain sebagainya itu harus betul-betul kedaulatannya, haknya untuk dalam pemilihan umum harus kita akomodir. Jangan sampai ada pihak-pihak atau masyarakat satu suara pun. Karena kita memahami kan one man one vote gitu kan, atau kita biasa mengenal bahwa satu suara satu orang satu suara, dan satu suara satu rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, kita bisa mengenalkan gitu. Nah, jadi sama. Jadi kita mengenal suara kita ini satu orang satu, suara presiden juga dia satu. Nggak boleh dia nyoblos misalnya presiden, karena dia presiden menyoblos 1.000 orang, nggak boleh. Satu orang satu suara gitu kan. Nah, ini yang dilakukan oleh Koordinator Nasional itu untuk membentuk sekolah inklusif tadi berkeadilan tadi. Jadi kaum difabel dan lain-lain itu untuk diakomodir semuanya. Sekarang lagi berlangsung di Medan. Di Medan. Nah, tentu kan ini gerakan masyarakat sipil yang dilakukan oleh JPPR ini. Nah, harapan kita masyarakat-masyarakat yang lainnya atau lembaga-lembaga keormasan, lembaga-lembaga kepemudaan, kemahasiswaan ataupun di tingkat lainnya yang ada di grassroots di masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawal. Karena kita inilah kedaulatan kita, disinilah waktu kita untuk menentukan, berpartisipasi dalam menentukan 5 tahun kepemimpinan ke depan gitu. Jadi ini Kak ya, kalau kita melihat berbagai macam usaha pemerintah tentunya dan dari orang-orang sipil agar berjalan dengan baik. Betul. Pilkada kita ini khususnya di kota Palembang. Ya, betul. Nah, untuk JPPR sendiri Kak, apakah ada tingkat kecamatannya, ada tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataukah cuma sebatas dari koordinator daerah? Untuk sebelumnya kita di awal tahun 2000-an, itu di awal kita menyelenggarakan pemilu, itu kita sempat hampir sama besarnya dengan panitia pengawas pemilu gitu. Dulu di setiap desa itu kita punya anggota JPPR. Pernah anggota JPPR 80-an ribu se-Indonesia, dan itu semuanya di-hire di awal pemiluan kita. Nah, untuk sekarang dari nasional kita fokuskan untuk di tingkat
seluruh provinsi sama kabupaten kota. Dan di tingkat kabupaten kota ini ialah melakukan pendidikan pemilih, melakukan kontribusinya dengan mengawal program-program yang ada di KPU, di Bawaslu, di penyelenggara pemilu, dilihat, dikawal, dan itu yang kami lakukan. Apakah misalnya per step by step-nya itu sudah dijalankan gitu kan, mekanisme-mekanisme misalnya keterlibatan kita dalam penentuan DPT sementara sampai dan semua proses itu termasuk logistik, kertas suara dan lain-lain, dan itu semua harus kita kawal. Berarti Kak, koordinator ini tuh luas Kak ya, jadi sudah mencakup seluruh kabupaten kota. Ya. Misalnya kita koordinator di Kota Palembang, punya strukturnya itu, dan menyangkut misalnya KPU Kota Palembang dan juga Bawaslu yang berada di Kota Palembang, dan kita cek programnya itu tugasnya kita akan cek and balance dengan tugasnya masyarakat gitu kan. Nah, seperti kita tahu, misal biaya pilkada kita ini kan atau pemilu, kalau sekarang lagi pilkada kan biayanya membengkak terus kan. Itu kritik kita dari tahun ke tahun, kok pilkada kita biayanya meningkat terus, tapi misalnya kualitas demokrasi kita begitu-begitu saja. Kita merasakan, kita bisa lihat begitu-begitu saja pemilu kita. Apakah misalnya ada pendidikan pemilih yang maksimal dari KPU yang dilakukan? Bagi kita biasa-biasa saja kan. Nah, ini harus kita lakukan, kita tekankan bagaimana KPU bisa menyelenggarakan ini bukan cuma kegiatan-kegiatan potong pita, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, tapi betul-betul dia masuk ke substansi, membangun pemilih-pemilih yang rasional. Karena kalau pemilih ini kan kita tahu ada pemilih rasional sama pemilih irasional. Kalau pemilih rasional ini tadi kan dia akan memilih pemimpin itu berdasarkan nilai-nilai, value-value yang diperjuangkan oleh calonnya tadi. Jadi kalau irasional itu kan berdasarkan kesukuan, keagamaan, misalnya yang dari Jawa dilihatnya dia akan milih ini, atau yang dari Islam. Kalau kita tahu, kita kenal kalau di 2000 di Pilkada Jakarta kemarin ada politik identitas, nah hal seperti itu kan pemilih-pemilih irasional. Nah, harapan kita pemilih-pemilih masyarakat ini sudah mulai dewasa dari pemilu ke pemilu. Nah, harapan kita memang KPU inilah yang harus berperannya maksimal melakukan pendidikan pemilih, meningkatkan kualitas, meningkatkan kecerdasan masyarakat misalnya dalam menentukan pilihannya dengan anggaran yang bertambah terus-menerus ini. Dengan besarnya anggaran itu harusnya KPU bisa maksimal. Bagaimana misalnya partisipasi masyarakat itu bukan hanya dalam misalnya keterlibatan kita checks and balance, tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Misalnya sebelumnya 60% bisa sampai di angka 80%, ya, itu lebih bagus. Kalau lebih bagus lagi misalnya dia menyentuh angka 85%, angka partisipasi masyarakat dalam menentukan atau menyalurkan hak suaranya. Jadi masyarakat pun harus semangat Kak ya untuk harus coblos semangat. tentunya. Ini kita masih panjang kalau kita bicara pilkada ini kan masih panjang, karena kita akan bicara nanti partisipasinya sudah di tingkat misalnya kita sampai di 70%. Target kita berapa di KPU Palembang misalnya 75% ini kan misal. Tapi kan harus kita lihat juga dalam misalnya mencapaikan tadi misalnya partisipasi masyarakatnya maksimal tadi, apakah ini kan pertanyaan kita bagi KPU. KPU punya struktur di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan dan desa, bahkan juga sampai di tingkat KPPS. Ini kan infrastruktur banyak, itu biayanya kan membengkak. Pertanyaan berikutnya kan kita akan masih panjang kalau bicara tentang pilkada ini. Apakah dengan banyaknya infrastruktur yang sudah dibangun oleh KPU ini akan badan ad hoc itu kan kita sebut kalau sudah mulai di badan ad hoc. Apakah badan ad hoc ini sudah bersikap profesional, tidak cawe-cawe, tidak main di belakang? Ini kan PR-nya masih panjang. Jadi bukan hanya KPU itu dia membangun pendidikan misalnya kualitas bagi masyarakat, tapi bagaimana dia secara internal ya, otokritiknya secara internal yang dia bangun betul-betul badan ad hoc yang dibentuk sampai ke tingkat KPPS ini betul-betul dia punya integritas. Karena kita tahu
integritas komisioner di tingkat provinsi misalnya tingkat kabupaten kota ataupun sampai ke badan ad hoc ini perlu. Dan jangan sampai biaya yang sudah banyak dikeluarkan oleh negara itu tetapi misalnya menguntungkan untuk paslon-paslon tertentu. Benar. Oke, misalnya kita sudah masuk di nanti kita akan ini kan isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang netralitas tentang badan ad hoc dan juga di masyarakat juga kita tahu dari pemilu ke pemilu itu ada mungkin Jenny pernah dengar tentang money politik. Nah ini kan tugas bersama. Ya, benar. Apa yang sudah diharuskan yang sudah dilakukan misalnya dari KPU Kota Palembang dalam hal menurunkan misalnya bagaimana meningkatkan kualitas misalnya demokrasi masyarakat misalnya tidak begitu tertarik lagi dengan money politik. Kalau masyarakat sudah menentukan pemilih itu berdasarkan tadi money politik bukan berdasarkan nilai-nilai yang diperjuangkan, ini bahaya juga bagi kita kan. Jadi ongkos yang tinggi dikeluarkan oleh negara tapi tidak menjawab atau tidak menghasilkan pemimpin yang betul-betul terbaik. Nah gitu Jenny. Jadi kalau kita sebagai kayak kami kan pemilih awam nih Kak. Betul. Yang tentu sahabat rumah di rumah tuh ada juga pemilu-pemilu yang baru, pemilih-pemilih yang baru dapat KTP, pemilih pemula tentunya. Yang pastinya Kak biasanya memilih pun bukan karena dia paslon ini tuh hebat atau apa, biasanya itu sesuai dengan asal-asalan aja nih Kak. Mungkin boleh Kak tipsnya Kak untuk pemilih-pemilih yang masih baru ini Kak? Ya kalau pemilih pemula itu kan kita tahu misalnya kan kita kalau generasi kita klasifikasikan ada Gen Z, ada milenial, ada Gen Z. milenial, ada Gen X. Kalau Gen Zilenial itu dia lahirnya kan dari tahun 97 sampai 2012 lah. Umurnya itu di bawah umur 23 tahun ke bawah. Itu kan kita nyebutnya Gen Z. Nah, Gen Z ini betul-betul pemilih pemula. Barangkali kalau pemilih pemula ini dia baru mencoblosnya di pemilu 2024 ini tadi atau baru di 2024 akhirnya di pilkada serentak tadi. Ini kan Gen Z. Ada juga milenial. Kalau milenial kan lebih tua dikit. Dia lahir di tahun 1980 ke atas sampai misalnya 1996. Kalau aku sih masuk di milenial. Milenial. Ya, seterusnya kalau yang tua-tua kan masuk di Gen Z deh. 2001. Gen Z. Dan ini kan tantangan bagi kita. Bagaimana misalnya membangun harapan kita kan itu kan masa lalu gitu, money politik atau politik-politik yang kotor usang itu harapan kita segera berlalu dengan lahirnya dengan pendidikan yang ini kan kualitas demokrasi harapan kita memang harusnya tumbuh gitu kan. Nah ini tadi Jen itu di tantangan bersama bagi kita, misalnya tadi kita bahas tentang penyelenggara pemilu itu banyak misalnya Jenny bisa cross check saja misalnya di kampung halamannya yang menjadi misalnya pengurus badan ad hoc KPPS ya orang-orang itu aja. Benar itu. Ya dalam misalnya pilkada ke pilkada dari pemilu ke pemilu orangnya orang itu saja. Benar sekali ya. Kita tahu eranya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu berbeda dengan pilkada sekarang. Sekarang kita masuk eranya memang Gen Z. Gen Z ini lahir, kenapa disebut dengan Gen Z? Memang lahir di era modern, era teknologi. Apakah misalnya yang umurnya lebih tua, yang dari ke pemilu selama ini mereka yang jadi penyelenggara, apakah dia sudah siap beradaptasi dengan sistem sekarang, ya kan, dengan melek teknologi? Ya ini tantangan bagi KPU, ya kan. Nah harapan kita memang anak-anak muda lah yang harus punya partisipasi, yang mendaftarkan dirinya menjadi pengurus KPPS sehingga mereka betul-betul bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang sekarang sedang berkembang. Benar. Nah ini otokritik kita ya, jangan sampai nanti yang menjadi penyelenggara di tingkat KPPS orangnya orang itu aja gitu. Sekali, jadi sebenarnya bukan hanya pemilunya yang terus berkembang ya kayak seperti KPU, Bawaslu, tetapi juga isi di dalamnya yang tentunya juga mengikuti perkembangan zaman, SDM-nya tentunya Kak ya. Nah kalau mungkin jadi salah satu mata pencarian yang
diharapkan juga nih sama teman-teman Gen Z sambilan. Kak. Sambilan. Karena anak-anak Gen Z ini serba sambilan, mau kerja santai, Benar. tapi semuanya kelar. Itu Gen Z banget itu. Nah mungkin boleh nih Kak, kalau kita mau daftar jadi salah satu panitianya itu gimana sih Kak? Nah, kalau sahabat-sahabat misalnya Gen Z mau mendaftarkan menjadi penyelenggara di tingkat nanti PPS, tingkat TPS, sudah waktunya dekat, nanti KPU akan mengumumkan secara terbuka. Makanya perlu tadi untuk kita partisipasi, misalnya tadi Gen Z tadi, untuk mengikuti link sosial medianya. Sekarang kan ya sosial media aja. Jadi Gen Z harus follow akunnya KPU Palembang, Bawaslu Palembang. Jadi kegiatan-kegiatan KPU Bawaslu bisa kita cek minggu per minggu, hari per hari, bulan per bulan. Termasuk tadi ada misalnya nanti akan diumumkan rekrutmen untuk KPPS. Ya silakan Gen Z, Gen milenial untuk mendaftarkan diri, terlibat berpartisipasi dalam pilkada serentak di tahun 2024 ini. Itu kalau bahasa kerennya itu jadi freelance ya Kak Gisita. Jadi freelance-nya KPU. Soalnya kan sekarang kan era pekerjaan itu kan bukan mengikat. Oh ya. Tapi per project. Ada project dari KPU kita gaskan. Nah, boleh nih sahabat Gen Z, milenial dan teman-teman di rumah untuk cek di Instagramnya KPU dan juga Bawaslu tentunya. Oh ya Kak, tadi kita udah bahas soal Gen Z, bagaimana cara memilih, kemudian yang tentunya kalau kita simpulkan adalah ini udah era global ya, semuanya itu canggih. Jadi sebenarnya tinggal mau atau tidak kita mencari tahu Kak ya tentunya. Dan pastinya dari JPPR sendiri itu selalu memberikan konten-konten yang juga menginformasikan kepada teman-teman pengguna media sosial tentunya Kak ya. Ada nggak tuh IG dari JPPR sendiri Kak? Atau kita media sosial lainnya? Kalau JPPR Kota Palembang kita cukup rutin kegiatan-kegiatannya. Ini kan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dalam hal mencerdaskan pemilih. Ya, kita lebih fokusnya memang di generasi-generasi milenial sama generasi-generasi ya pemilih pemula Gen Z tadi kan. Nah, seperti misalnya nanti di hari Jumat kita akan bikin deklarasi pemilu damai di Kota Palembang. Kita rutin lah, ini kan bentuk pendidikan pemilih yang kita lakukan, rutin diskusi-diskusi, dialog-dialog. Nah, harapan kita memang dari kegiatan yang kita lakukan ini bisa meningkatkan partisipasi dari Gen Z dalam dia bisa melibatkan dirinya di pilkada serentak, khususnya di Kota Palembang di tahun 2024 ini. Gitu. Mengenai informasi deklarasi dan lain-lain itu biasanya diinformasikan di mana nih Kak? Karena di KPU Kota Palembang kami sifatnya kan bermitra kalau dengan KPU Bawaslu Kota Palembang. Lalu kegiatan-kegiatan kami tentunya kami bekerja sama, JPPR bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan lembaga-lembaga independen lainnya, misalnya dengan BEM, dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan. Nah, di sini mereka di sosial media mereka diinformasikan di grup-grup ya. Biasanya kan kita kan karena ada sosial media, kita share di status WA, di status IG, termasuk misalnya di grup-grup WA itu kan banyak teman-teman kita nanti kita share gitu untuk kegiatannya, terusnya nanti hari Jumat akan kita share gitu, terbuka untuk umum. Nah, baik sahabat rumah di rumah, sebenarnya sangat dekat ya Kak ya, JPPR maupun KPU maupun Bawaslu dengan kita, asal kita mau membuka diri tentunya. Betul. Seperti tadi kan udah kerjasama dengan BEM, ya Kak ya, benar. Udah kerjasama dengan berbagai macam organisasi lainnya yang tentu secara luas ada di Kota Palembang. Betul. Jadi boleh nih sahabat rumah di rumah untuk cari tahu minimal di kampusnya masing-masing. Tentu akan ada bertemu JPPR, Bawaslu dan KPU tentunya. Oh ya Kak, tadi kita udah bahas soal kita sebagai pemilih. Nah, terus kalau dari JPPR maupun KPU dan Bawaslu nih Kak ya, sebenarnya saat kita mulai kampanye itu apa sih Kak bedanya kampanye yang memang benar-benar diresmikan oleh KPU dengan kampanye yang saat ini udah dimulai Kak? Apakah itu ada batasan tertentu Kak agar tidak melanggar gitu Kak? Boleh Kak? Ya, kalau KPU itu kan dia punya masanya itu kan jelas kapan, dari hari berapa hari misalnya untuk kampanye terbuka ya kan? Nah, untuk sekarang kan belum masuk masa kampanye ya,
Apa kita sebutkan dia belum bisa mengkampanye, ya dia belum menjadi calon tetap di tidak mengenal KPU, dia belum dapat nomor urut, jadi kan dia belum bisa. Jadi sekarang yang bisa dia sampaikan ya namanya pengenalan diri ya, Dia secara mau nyalon ya gitu kan ya. mengenalkan diri dan programnya misalnya apa ya sekarang sudah mulai ya kan. Nah, tapi kalau sudah masuk masanya nanti untuk berkampanye, sudah diresmikan oleh KPU Bawaslu, ini waktunya kita juga untuk melihat jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran. Misalnya kita tahu kalau misalnya di era sekarang sosial media dan juga banyak sekali misalnya hoax ya. Nah, harapan kita ya Gen Z lah, anak pemilih pemula tidak mudah, jangan sampai terpapar kabar bohong ya kan, hoax dan lain sebagainya. Nah, ini harapan kita. Jadi pemilih pemula harapan kita menjadi figur yang betul-betul tidak mudah termakan hoax gitu. Nggak mudah ini kayak terinfluence yang negatif tentunya. Betul. Terpengaruh ya. Jadi kita kayak punya visi misi sendiri, pendapat kita sendiri dan pendirian kita sendiri tentunya. Oke, jadi sahabat rumah di rumah, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari obrolan Kak Yadi yang baru 30 menit ini, tapi masih banyak yang kita pertanyakan tentunya, adalah dimension terus ya Kak ya, kalau kita sebagai Gen Z harus aktif dan berperan serta tentunya. Baik itu menjadi panitia maupun kita sebagai pemilih harus benar-benar cari tahu siapa yang akan kita pilih ini tentunya. Oh ya Kak, tadi udah dari KPU-nya mengenai kampanye. Sebenarnya kampanye sendiri, mungkin sahabat rumah di sini tuh penasaran nih Kak, bentuk kampanye itu yang memang sesuai kriteria seorang jajaran KPU itu seperti apa Kak? Itu kan versinya KPU. Karena kita dari pemantau pemilu di JPPR kita memantau prosesnya. Prosesnya ya benar Kak. Tapi kalau kampanye terbuka itu dia bisa menyelenggarakan misalnya di tempatnya, bisa dalam ruangan atau di lapangan terbuka. Di situ bisa dihadiri oleh ribuan orang dan di situ dia bisa menyampaikan juga secara terbuka. Orasinya kan? Ya, orasinya apa menjadi visinya, nomor urutnya, yang menjadi ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kandidat ini ya, kita tahu kalau misalnya berkaitan dengan ciri-ciri ini tadi, misalnya nomor urut ya kan, nama ya kan. Kalau misalnya sudah ada orangnya, ada fotonya misalnya kan, ini yang dikampanyekan. Fokus kitanya Kak ya, jangan sibuk. Ini dari kandidatnya. Ini yang dilakukan oleh kandidat. Tapi kalau fokus bagi masyarakat tentunya. kita bisa menghadiri, bisa melihat, karena dari kita hadirkan kita tahu, bisa melihat apa yang akan diperjuangkannya ke depan, apa menjadi visi misi sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut dalam diri kita. Kalau misalnya sesuai, barangkali ada kecocokan kita mau memilihnya meskipun kita tidak kenal secara dekat, tapi karena ada nilai-nilai bagi kita yang harus diperjuangkan, itu mau dilakukan, bisa jadi akan kita coblos. Ya benar Kak. Gitu. Jadi sebenarnya kampanye sendiri kan Kak ya, sahabat rumah di rumah tentunya sebagai informasi juga, kalau kampanye memang sesuai dengan KPU maupun yang diawasi oleh JPPR tentunya adalah yang lebih fokus kepada visi misi Kak ya, karena kalau melihat yang terdahulu Kak, kampanye itu ada yang sogok nyogok-nyogokin suara lah, lalu ada lagi yang menjatuhkan pihak lawan. Nah gitu Kak, gimana itu Kak? Biasa kita tanggapannya mengenalnya itu dengan serangan fajar. Serangan fajar. Satu hari sebelum pemilihan atau pas hari pemilihan di subuh-subuhnya itu kan banyak sogok menyogok itu ya. Nah, kalau misalnya di masa kampanye itu kan undang-undang misalnya mengaturkan boleh misalnya mereka kan kandidat bikin kampanye terbuka, masyarakat itu kan mau datang itu kan biasanya kan ada apa yang didapatkan selain program kan. Ya bisa jadi kandidatnya akan menyiapkan misalnya sembako kita kenal. Dan itu secara undang-undang diatur berapa nilai maksimalnya gitu. Maksimal yang bisa diberikan misalnya ke masyarakat. Kalau lebih dari itu harus kita laporkan kalau misalnya melebihi peraturan-peraturannya gitu. Nah, ini boleh ada aturan-aturannya juga. Ternyata untuk kita memberi
kayak uang gitu kayak tanda Iya. kutip uang ya teman-teman, Transportnya bantuan gitu. ya transport tuh juga diatur oleh dalam undang-undang. KPU. Ya, Jadi diatur. jadi boleh nih teman-teman kalau sekiranya lebih atau mungkin tidak sesuai dengan peraturan ya tentu kita laporkan tentunya Kak Betul, ya. Sudah jadi betul. pelanggaran itu berarti Kak. Betul, pelanggaran Di KPU. pemilu. Itu kan mulai dari serang pajar tuh sering Kak terjadi. Nah, lalu yang kedua Kak, para calon ada beberapa terdahulu ya teman-teman Rumba ya. Ada yang sering menjatuhkan, menjelekkan Oke. pasangan yang lain. Bagaimana itu Kak tanggapannya? Dalam pilkada pemilu memang itu sering terjadi. Kita biasanya mendengar dengan kata black campaign. Mana ke black campaign ini kan orang mengatakan ini misalnya kabar bohong ya, tapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi. Ya, Nah ini kan benar. black campaign. Nah, ini tadi yang kita harapkan ke kandidat maupun ke tim relawannya timnya tidak untuk saling menyerang pribadi personal. Oke, fokus saja ke program-program yang udah ke visi misinya gitu kan. Atau ya kandidat betul-betul dia harus mendoktrin timnya, relawannya untuk tidak terlibat, untuk tidak melakukan misalnya black campaign. Ini harus dilakukan oleh kandidat karena ini membahayakan. Yang dirugikan siapa ya? Masyarakat. Ya, bisa jadi nanti diadu ada misalnya politik identitas, misalnya kita di Sumsel ini beruntung sekali zero konflik soal pilkada, zero konflik tentang agama. Nah kalau misalnya ini dihembuskan dari api ini dibangun terus ya, dikasih misalnya bensin ya, oleh relawan, yang dirugikan ya masyarakat gitu. Ya, benar. Nah, jadi harapan kita kandidat-kandidat di Pilkada Kota Palembang terkhususnya untuk membangun pilkada serentak ini dengan harmoni, ya kan? Jangan harmoni, mereka silakan menyampaikan visi misinya, gagasannya, apa yang mau dilakukan dalam 5 tahun ke depan andai mereka terpilih, dan juga harus betul-betul mendidik masyarakat untuk jangan terlibat atau jangan sampai jadi bagian korban atau dari black campaign dan juga hoax. Benar sekali. Jadi sahabat Rumba di rumah, tentu yang tugas terpenting untuk kita adalah mencari tahu lebih dalam lagi track record dari calon-calon yang nanti akan kita pilih tentunya. Kemudian yang kedua, ayolah membuka diri tentunya Kak ya. Tidak, terkadang Gen Z itu gini Kak, ya nggak ngaruh lah, aku milih nggak milih tetap terpilih gitu. Nah, yang tetap terpilih akan tetap jadi, padahal satu suara itu sangat berharga tentunya Kak ya. Betul. Nah, boleh nih Kak, mungkin lebih ke nasihat kali ya Kak, untuk Gen Z yang sering berpikir, ya kan cuma aku sendiri, ya nggak penting-penting amat tuh, itu suaraku. Nah gimana itu Kak tanggapannya? Ya yang pertama itu kan Gen Z atau pemilih terpapar dengan ini antipati lah, kita nyebutkan antipati dengan politik gitu kan, merasa bahwa politik atau pilkada atau pemimpin itu tidak punya pengaruhnya bagi mereka. Padahal mereka lupa bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemimpin itu dia juga yang merasakannya. Ya, benar. Ya kan? Nah ini kita bisa nongkrong di sini, kita bisa di jalan raya, kita beli beras, kita makan sehari-hari, semuanya berdasarkan keputusan politik. Bayangkan kalau misalnya kita memilih atau yang dipilih tersebut misalnya pemimpin yang tidak punya kualitas yang mumpuni, tidak capable, akhirnya apa? Kita semua masyarakat yang akan dirugikan. Nah kesadaran ini yang harus dipahami betul oleh misalnya Gen Z untuk betul-betul terlibat, berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak ini, terusin Kota Palembang itu dia harus berpartisipasi aktif karena kandidat yang terpilih nanti kan akan menentu nasib, bukan hanya nasib kita secara pribadi tapi seluruh masyarakat. Seluruh kebijakan itu kita semua akan merasanya gitu. Ya, jadi untuk Gen Z, ayo kita sama-sama kawal pilkada serentak di Kota Palembang, terkhususnya pilkada gubernur ini, pilkada wali kota harus kita kawal sehingga betul-betul lahir dari pilkada serentak ini pemimpin yang betul-betul bisa, ya pemimpin terbaik lah, terbaik, berkualitas, capable, itu yang kita harapkan. Yang bukan cuma sekedar berbicara, berjanji, tapi memberikan bukti tentunya. Untuk Kota Palembang khususnya Kak ya, dan Sumatera Selatan. Oke nih Kak, jadi banyak banget nih yang sudah kita obrolin Kak ya. Siap, jadi nanti ada season kedua boleh. Season kedua kita part 2 ya nanti. Teman-teman boleh tuh terus di komentar mau tanya apa, nanti kita tanyakan tentang Kak Febri. Oke nih Kak Yadi.
Mungkin sebelum ditutup nih Kak, lebih ke closing statement deh Kak. Closing statement. Untuk Kakak, entah itu penyemangat. Tadi kan udah nasehat nih Kak. Oke. Nah boleh nih penyemangat untuk Gen Z, sepatah dua patah kata. Oke. Agar terbuka lah pikirannya gitu Oke. Kak. Boleh Kak Siap. Yadi. Jadi khususnya masyarakat Kota Palembang, ayo bersama-sama kita bergembira, berbahagia menyambut pilkada serentak khususnya di Kota Palembang ini. Ayo sama-sama kita berpartisipasi. Partisipasinya baik dalam masa kampanye ini maupun nanti pencoblosan, kita hadir datang ke TPS dan mencoblos kandidat yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kita golput. Ayo, jangan sampai kita golput. Kita harus menjadi bagian dalam menentukan kepemimpinan Kota Palembang ke depannya gitu. Benar sekali. Baik sahabat rumah di rumah, banyak sekali yang kita obrolkan hari ini. Tentunya daging semua ini. Ya, Tentunya daging. ya, daging semua. Jadi sahabat rumah di rumah tetap lakukan yang terbaik sebagai pemilih, yaitu dengan mencari tahu track record dari calon-calon kita ini tentunya, agar Palembang menuju lebih baik lagi ke depannya. Amin, Baik, saya Jenny Lastin Syahira dan bersama Kak Yedi Febri hari Ya. ini kami pamit undur diri. Salam Rumba.